Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan siang ini, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat silaturahmi dalam kegiatan yang positif dan semoga menjadi pembangunan kita bersama untuk yang lebih baik ke depannya. Amin. Di kali ini kita akan praktek tentang bagaimana meng-coach dan bagaimana menjadi seorang coach, di mana saya sebagai observernya. Dan untuk coachingnya berarti Pak Saras nih. Ya. Nyuwun sewu Pak Saras, untuk permasalahannya berarti nanti apa ya namanya? Bidang apa ya? Ya. Digitalisasi. Iya, Mas Ras memang paham banget masalah digital itu. Saya aja heran. Ya, Digitalisasi mungkin, sekolah. Ya, mungkin masih ada yang perlu dikuatkan ya Pak. Ya, perlu dikuatkan, perlu lebih dalam lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk penilaiannya itu nanti lebih condong, kita akan membahas lebih condong yang untuk kompetensi ya Bu. Kompetensi yang akan dikembangkan ya. Mau ya, yang saya mungkin agak sama dengan Pak Saras nih tadi yang satu, bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang presence, yang hadir secara utuh gitu. Hadir secara utuh, hadir secara penuh dengan lebih berkonsentrasi pada bersikap terbuka, sabar, dan mempunyai rasa ingin tahu. Ya. Baiklah, begitu untuk prakteknya kita mulai saja, nggih. Silahkan Pak Saras dan Bu Vika, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Pak Saras dong yang mulai, Pak Saras yang nyari saya. Oh iya. Iya. Kan coachingnya dulu, Man. Ya enggak, gitu. Coachingnya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau bisa ketemu dengan Bu Vika. Oh bisa Pak. Pak Saras dari mana Pak? Saya dari SMK Negeri 1 Bukateja. Ya ampun, jauh banget Pak ke sini Pak, alun-alun. Ini dengan Bu Vika ya? Iya, monggo pinarak. Saya mau konsultasi sama Bu Vika. Alhamdulillah ini. Boleh. Coaching saya cantik sekali ini. Terima kasih Pak. Saya nggak punya receh Pak, maaf. Oke, ini Bu Vika ya, berkaitan dengan sekolah saya ini mau mengembangkan menjadi sekolah yang digital. Semuanya insya Allah akan kami kembangkan menjadi digital sehingga menjadi sekolah yang terintegrasi semuanya. Tetapi ya dari semua kepegawaian, nilai, jelas ini sekarang dari nilai ya. Kita dari mengembangkan nilai secara terintegrasi dari Dapodik kita tarik ke dalam aplikasi kita ya. Kemudian ada beberapa permasalahan ya sebenarnya mungkin sesuatu yang baru akan menjadi bukan gejolak ya, tapi memunculkan penolakan terutama pada guru-guru yang jauh-jauhnya adalah guru senior tetapi belum terbiasa dengan peralatan-peralatan yang digital atau elektronik. Ya. Gimana ini Mon? Saya sangat Baik Pak Saras, berarti
yang ingin dibicarakan tadi bahwa luar biasa nggih SMK-nya Pak Saras ingin digitalisasi gitu. Nah, Insya Allah. iya, Insya Allah. dan kemudian fokusnya tadi pada apa ya Pak? Pada guru yang senior ya. Iya, oh iya. Nah, kira-kira nih menurut Pak Saras dari apa yang kita bicarakan sampai nanti akhir proses kita bicarakan, apa yang ingin Pak Saras dapatkan dari pembicaraan ini? Saya pengennya nanti bagaimana guru-guru yang senior ini juga akan terbiasa ya. Kalau sekarang ini guru-guru senior manggung apa gitu. Bilangnya seperti itu ke bahasa Bukatejanya. Gue ngapa repot-repot, padahal ini lebih mempermudah beliau gitu ini. Ya, tinggal nanti contohnya ke depan semester awal kita akan presensi menggunakan Android tuh, insya Allah Android itu nanti juga lokasi di sekitar sekolah gitu ya. Sekolah harus di kelas ya. Iya. Kurang keren itu Pak. Kurang 10 meter aja nggak bisa ya. Misalkan di pagar itu nggak bisa. Harus sudah. Berarti mirip kayak Shantikanya dari di Kominfo gitu ya. Iya. Kalau di yang provinsi sudah ada Sinaga ini. Oh, ada Sinaga. Ya. Oh ya, berarti hasil akhir yang ingin didapatkan Pak Saras, kita dapat solusi bagaimana bagaimana guru-guru yang ini gitu, kelompok yang gemesin ini bisa terangkul gitu ya. Betul. Iya. Nah, menurut Pak Saras nih, definisi dari guru-guru senior yang gemesin ini perilakunya seperti apa gitu, ciri-cirinya seperti apa gitu? Ya, yang pertama ya, kalau kita melakukan bilang digital itu mereka seperti gatal itu. Gatal dalam alergi ya gitu ya. Iya. Mohon maaf Bu Muti ya. Iya. Sayanya gatal. Sama-sama. Nah, yang menjadi kalau mungkin sehingga menjadi tidak mendukung gitu ya. Menjadi tidak mendukung atau bukan menggandal sih, tetapi oh iya, ontran gitu ya bahasanya ya Pak. Iya. Wah gitu. Tapi kan itu seperberapa ya, tidak sampai 1/4 itu nggak ada ya, 0, sekian persen ya memang. Tapi efeknya Masya Allah, efeknya itu berdampak menjadi sebuah seperti efek domino yang waduh mengerikan itu, karena beliaunya udah masih senior ya berpengaruh lah dulu kalau dulu berpengaruh. Nah, sehingga terutama kan di tempat kami kan banyak guru-guru P3K yang baru dari sekolah lain gitu. Sehingga merasa belum mengenal medan, sudah terhasut, wah Masya Allah. Ini ya. Padahal kita pengen saya paham ya bahwa memang menurut Pak Saras ini kepengen diajak ini segelintir ini pengen diajak bareng, ayo bareng ya gitu, majuin sekolah gitu ya Pak. Nah, menurut Pak Saras sendiri, kenapa perubahan kelompok kecil ini untuk menjadi lebih baik itu penting buat Pak Saras? Ya, karena pertama beliau kan senior ya, kemudian menguasai medan di situ, menguasai medan di sini. Nah, terus saya kan baru 2 tahun di sini Pak. Saya baru 2 tahun, beliaunya itu sudah menguasai medan di sini. Kemudian kenapa? Kalau misalkan beliau-beliau ini sudah oke, Masya Allah, akan terjadi lonjakan kemajuan yang sangat pesat di SMK. Alhamdulillah, ini informasi terakhir untuk PMM ya. Ini SMK Negeri 1 Bukatejah yang tertinggi sekarang Bu. Oh, di Purbalingga? Ya, di Kaligondang sekarang kalah itu Kaligondang. Oh, luar biasa. Nah, kami selalu menekankan ya bahwa ini teman-teman gitu ya Pak. Ya. Jadi pagi tadi kita kumpulkan guru-guru yang belum melakukan PMM ya. Itu belum kita kumpulkan Bu, kita melakukan pendampingan pada mereka. Langsung dikerjakan di situ atau gimana? Langsung dikerjakan di lab masing-masing ya. Ada pendampingan terutama dari guru-guru penggerak, kemudian dari guru-guru yang sudah melakukan PMM, aksi nyata dan sebagainya. Nah, ini memang ada sedikit itu ya, ada sedikit kendala itu tadi, guru-guru yang memang belum, yang senior terutama
Nah, ini menjadi ya bukan kendala. Kalau beliaunya ini sudah bisa kita ajak, Masya Allah, dampaknya saya yakin luar biasa ya Pak. Nah, ketika nanti tujuan Pak Saras itu tercapai gitu, mereka semua bisa terangkul, itu apa yang Pak Saras rasakan? Ya, yang jelas karena ini digitalisasi sekolah ya, digital semuanya, insya Allah akan berjalan dengan nyaman, enak ya. Data-data itu terpusat dalam satu database sehingga akan menjadi sebuah kenyamanan. TU akan melakukan buku induk, membuat buku induk langsung sudah ada di kami di digital Ibu ya, ibaratnya ya. Di guru, kemudian tinggal ngeprint nanti nilai-nilai, terutama nilai pertama kita godok adalah pertama nilai, kemudian database nama-nama kepegawaian itu kita jatuhkan karena di 2 tahun di SMK Bukateja saya sudah mendapat 4 gelar Bu. Wow, apa aja itu Pak? Kadang di surat undangan ada MSI ya. MPD Sarastiana SPD MPD itu di undang-undang karena memang tidak sinkron semuanya data ya saat itu. Padahal seharusnya gelarnya apa Pak? Saya SPD MBA. Oh, SPD MBA, tapi jadinya SPD SMSI ya. SMSI itu jadi ada 4 gelar di situ. Itu karena kurang sinkronnya database-nya tadi. Data antara satu dengan yang lain belum ngeling ya Pak, jadi beda-beda ya. Nah, kira-kira nih menurut Pak Saras, apa cara yang mungkin banyak cara nggih yang Pak Saras pernah pikirkan gitu. Apa kira-kira cara untuk mengatasi masalah tersebut untuk bisa merangkul mereka ke arah yang lebih baik? Nah, ini sebuah program ke depan kami, diantaranya adalah saya merangkul yang muda untuk membimbing mereka. Dalam artian bukan menggurui, tapi Pak, bisa saya bantu, tapi dengan masukan-masukan dari kita. Pak, bisa saya bantu, misalkan ini kan belum upload, saat ini kan upload nilai ya, karena telah pas dan sebagainya. Ini kami memberikan bimbingan, bukan bimbingan ya, kita mengumpulkan beberapa guru yang akan melakukan pembimbingan pada mereka yang senior itu, dalam artian jenengan tidak menguploadkan, tapi bagaimana cara memproses mereka terbiasa, karena mereka belum terbiasa melakukan itu ya, sehingga nanti akan ada bimbingan dari beberapa juga yang menguasai, yang mungkin sering bergaul dengan mereka. Memang guru-guru muda ini ada beberapa yang ya sudah terbiasa bergaul dengan mereka, sudah link, sudah match ya komunikasinya dengan mereka, sehingga kita akan manfaatkan. Berarti Pak Saras sudah melakukan teknik kolaborasi Pak. Jadi tidak melakukan sendiri, tapi bisa mendapatkan dukungan dari rekan-rekan muda ya, memang yang muda yang berdaya Pak katanya. Ya, jadi bisa diajak kolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Iya. Nah, kemudian kira-kira dalam mencapai tujuan Pak Saras itu ada nggak hambatan yang mungkin akan muncul? Ya, terkait dengan hambatan pasti banyak sekali ya. Terutama tadi saya bukan membayangkan ya, bukan membayangkan ada penolakan dari setelah insya Allah sih bukan penolakan, ini ibaratnya keawang-awangan dari guru-guru yang senior itu tadi ya, diajak oleh guru-guru yang ya bukan muda tapi bisa sharing dengan mereka, beliau-beliau ini keenggangan misalkan ya ada, tapi dengan insya Allah pendekatan yang humanis ya, bukan tadi saya katakan bukan menggurui, itu bukan sebuah penghalang, bukan halangan kalau saya. Nanti guru-guru yang tadi saya sampaikan saya kumpulkan dulu, saya berikan pengarahan berkaitan dengan bagaimana proses bukan menggurui mereka, tapi kita memberikan solusi bantuan pada mereka, membantu, tapi beliaunya tetap bersama kita ya.
bersama. Itu tinggal mereka tahu, oh ini Pak, habis ini dan sebagainya. Insya Allah ya, bisa akan teratasi. Oh, berarti Semoga. tadi, amin Pak. Berarti tadi langkah-langkah, mungkin itu langkah-langkah konkret nih yang sudah Pak Saras lakukan, yaitu mengumpulkan tadi ya yang anak-anak muda ini, bagaimana mereka akan bersinergi juga untuk bisa mengajak Bapak atau Ibu guru senior ini untuk lebih ke ayolah mau belajar digitalisasi gitu. Ayolah minimal jangan alergi dengar kata itu sudah alergi dulu gitu. Apa-apa kan depannya sekarang ya Pak? Iya, rapot. Presensi, rapot, apa gitu udah. Aduh di depannya nah minimal tidak alergi dulu dengernya gitu ya Pak. Enggak underestimate dulu. Nah, kira-kira tadi strategi yang Bapak Saras lakukan tadi ya dengan mengumpulkan yang muda dan kemudian seperti itu. Kira-kira nih kapan akan mulai aksi ini? Terkait dengan pelaksanaannya, insya Allah segera mungkin. Ini karena saat ini sudah berakhir penilaian akhir semester atau sumatif akhir semester, maka besok insya Allah sudah akan kita lakukan berkaitan dengan pengumpulan mereka, guru-guru yang bisa kita andalkan untuk menularkan yang bisa diterima oleh mereka yang senior, insya Allah, karena bisa kita karena dekat ya Pak. Iya, kedekatan. Karena dekat. Ya bisa cair mereka. Nah, setelah ini bagaimana Pak Saras itu menjaga komitmen ini gitu? Bagaimana bahwa ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan? Apakah Pak Saras punya trik? Ya. Berkaitan dengan itu, otomatis jika beliau-beliau ini sudah terbiasa, sudah diajari oleh mereka yang muda-muda ini, mereka akan terbiasa. Oh seperti itu toh. Nah, terus diadukan pendampingan oleh kita, mungkin saya juga bisa melakukan pendampingan, tapi oleh guru-guru yang muda itu nanti bisa melakukan pendampingan terus secara kontinu sehingga akan terbiasa mereka melakukan upload nilai, kemudian presensi. Iya, sesuatu yang gampang banget ya Pak padahal ya Pak. Iya. Nah, iya Pak, ada pepatah bilang bisa karena terbiasa. Gitu. Sama juga jalaring tresno saka kulino gitu ya Pak. Jalaring bisa saka terbiasa. Iya. Dulu dengan Pak gitu ya. Nah, Pak Saras, kita udah sampai nih pada akhir coaching ya, Pak Saras sudah menemukan sendiri. Gimana tadi perasaannya Pak Saras setelah kita sampai di akhir coaching ini? Alhamdulillah, ini jadi sudah plong ya, walaupun sebenarnya ide-ide tadi ada di kepala tetapi kan belum bisa kita nyatakan ya, alhamdulillah sudah plong, sudah insya Allah semua hambatan akan kita atasi. Semoga bisa terlewati hambatan-hambatan ini. Bukan hambatan sebenarnya, coba kerikil iya. Menghalangi perjalanan sehingga nanti bisa insya Allah berjalan lancar. Iya. Nah, jadi apa yang Pak Saras bisa simpulkan dari pembicaraan kita dari awal pembicaraan sampai akhir ini? Ya, saya bisa menyimpulkan bahwa masalah sesuatu program yang baru pasti ada yang belum terbiasa, maka kadang-kadang menimbulkan gejolak di audien atau di anggota-anggota yang lain, guru-guru yang lain, sehingga berkaitan dengan itu step by step akan kami jelas sosialisasikan sudah, tetapi untuk guru-guru yang memang melakukan bukan penolakan ya, belum terbiasa dengan digital itu insya Allah akan terbiasa dengan melakukan berbagai praktek pendampingan dan oleh guru-guru yang lain, sehingga saya pada perbincangan kali ini bisa menyimpulkan bahwa apa yang
Bu Vika memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik tadi, menggelitik gitu, bisa memunculkan ide-ide baru di kepala saya berkaitan dengan yang kita lakukan sekarang. Tapi saya ingin ngobrol lagi nih sama Pak Saras, mungkin sebulan lagi atau ya, untuk melihat progresnya nih. Pak Saras cerita lagi nih, itu akhirnya bisa terangkul apa enggak ya gitu. Saya juga Pak. Siap. Iya, oke. Terima kasih Pak Saras. Senang bertemu dengan Bapak. Semoga seluruh rencana yang Bapak sudah siapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan Bapak, tujuan yang sangat mulia untuk bisa merangkul teman-teman dapat tercapai. Begitu Bapak. Insyaallah, sampai jumpa lagi 1 bulan lagi ya Pak. Amin, insyaallah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Saras setelah di coaching? Ya, belum ini. Tambah batuk tapi. Oh iya. Coachnya rewel banget kayaknya. Iya. Iya. Luar biasa sekali nggih Bu Vika dalam melakukan coaching. Pertanyaannya itu selalu menggali pemikiran, perasaan, ide-ide dari coachingnya. Itu hal yang merangsang untuk coach itu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan itu luar biasa sekali, dan hampir 99% ya menurut saya hampir 99% bagaimana bertanya seperti itu, luar biasa. Kemudian mungkin ya, kalau seandainya saya yang jadi coachnya, ini dari pihak saya sebagai observer ya Bu Vika, kalau saya jadi coachnya mungkin malah bingung mau ngomong apa kayak gitu. Berhubung saya sebagai observernya, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, misalnya kenapa sih alasan, kenapa kira-kira bagaimana alasan senior itu bersikap alergi, kemudian kira-kira berapa umurnya, kemudian umurnya sekarang itu sudah berapa kayak gitu. Jadi kita bisa menggali lebih banyak lagi. Kemudian bagaimana kalau ternyata sudah di pendampingan kayak gitu ternyata tidak masih bisa belum saja masih belum berubah, atau mungkin masih belum bisa saja, karena ini kaitannya dengan punten umur mungkin ya. Jadi belajar hal baru lagi, mungkin dia itu mengampu ilmu agama misalnya, terbiasa dengan materi-materi agama itu kan super duper sudah banyak sekali, kemudian ditambah lagi ilmu baru lagi, ini digitalisasi kayak gitu. Nah itu kira-kira kalau misalnya ternyata goalnya itu belum selesai, kira-kira tindak lanjutnya apa lagi ya kayak gitu. Pertanyaannya sudah bagus sekali itu, menurut pandangan saya bisa ditambah nopo nggih. Itu mungkin masuk ke kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nggih. Jadi memang saya ingin mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Kadang kadang menjawab itu lebih enak daripada bertanya. Iya. Iya. Saya lebih menikmati menjadi coach Bu. Iya. Iya. Itu juga ternyata kemampuan bertanya itu juga penting gitu. Iya, tanyanya gimana ya supaya tidak menimbulkan jawaban yang ya tidak, terus bagaimana tidak menimbulkan jawaban yang hanya singkat seperti itu. Yang mengembangkan lagi itu juga harus berlatih ternyata. Iya. Dan menurut saya sudah bagus sekali. Dan terima kasih atas waktunya, kemudian pembicaraan yang teramat sangat luar biasa sekali tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Yes.